Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kalau di sini terlalu jauh, teman-teman saya izin turun ke bawah bersama teman-teman di bawah. Saya mohonkan perhatiannya kepada teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah mahasiswa? Sambut salam saya, salam satu perjuangannya mahasiswa, salam atas nama perjuangan dan esensi kebermanfaatan untuk mahasiswa. Angkat tangan kanan maupun tangan kiri teman-teman, terserah yang mana. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Dan yang terpenting mudah-mudahan yang menjadi kaum yang kita perjuangkan, hidup rakyat Indonesia! Kata orang, teman-teman sekarang itu sudah menjadi akademisi. Tahu asal kata ada akademisi? Dulu para filsuf Yunani berkumpul di atas gunung yang disebut gunung tersebut sebagai Gunung Kademos, yang di atasnya mereka membicarakan permasalahan negara. Dan tidak lama setelah perkumpulan itu terbentuk, mereka semua dibubarkan oleh para penguasa. Karena apa? Karena mereka mengadakan sebuah pertemuan yang membahas negara di luar bahasan kepala negara, di luar bahasan struktur kenegaraan yang mereka dianggap menjadi ancaman bagi negara. Dan mereka disebut pertama kali menjadi seorang akademisi. Akademisi. Saya tidak membutuhkan tepuk tangan teman-teman. Teman-teman tetap tenang saja, tidak perlu tepuk tangan, tidak masalah. Bukan itu yang saya butuhkan. Saya meminta waktu teman-teman untuk semuanya di sini. Kita bersama-sama merefleksikan lagi. Siapa itu akademisi dan apa tugas kita sebagai seorang akademisi. 1970, program NKK BKK pertama diterbitkan waktu Orde Baru. Senat dibubarkan, senat dibekukan, suara mahasiswa dibungkam. 1998, para kakak kita turun ke jalan, mereka ditembaki, pelor-pelor masuk ke kepala mereka. Kita lanjutkan ke periode berikutnya. Baru saja 2018 ini, teman-teman kita dari kampus sebelah, dekat juga di Surakarta, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, ditahan 2,5 tahun penjara. Karena apa? Memperjuangkan hak rakyat. Dibilang menghancurkan fasilitas umum. Umum milik siapa? Saya setelah ini akan ceritakan. 2018 juga ada teman kita dari Universitas Negeri Semarang, diskors 2 semester karena memperjuangkan hak-hak temannya untuk mendapatkan UKT, untuk mendapatkan pendidikan tanpa kemahalan, tanpa uang pangkal, diskors 2 semester. Saya mau tanya sama teman-teman semuanya di sini. Jumlah kuota mahasiswa baru harusnya ada 8.000. Kenapa yang mendaftar kembali cuma 7.600? Ada yang bilang daftar STAN kembali, masuk akal. Ada yang bilang daftar kedinasan, masuk akal. Tapi berdasarkan survei yang kami lakukan, apa yang menjadikan mahasiswa baru Universitas 11 Maret Surakarta atau calon mahasiswa baru Universitas 11 Maret Surakarta tidak jadi masuk ke universitas kita tercinta? Universitas yang katanya dengan rakyat sangat dekat. Karena apa? Teman-teman silakan simpulkan sendiri. Ada sekitar 1000-an mahasiswa baru yang tidak jadi masuk ke Universitas 11 Maret. Ini bukan cuma masalah mahasiswa baru yang tidak jadi masuk karena mereka tidak punya keuangan. Siapa suruh mau masuk universitas tapi nggak punya duit? Bukan cuma masalah itu. Ada 1000 bapak dan ibu yang kemudian bertengkar mencari dana UKT buat anaknya, tapi tak mampu. Ada 1000 pemimpin-pemimpin muda Indonesia yang harusnya dicetak di kampus kita tercinta, tapi tak mampu. Ada 1000 bahkan lebih harapan-harapan yang harusnya diciptakan di kampus kita tercinta, tapi terhalang mahalnya biaya pendidikan Indonesia. Teman-teman boleh bilang apa yang saya katakan di sini salah. Tapi sebagai akademisi, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dan tidak memanipulasi dan juga menyampaikan kebohongan.
Apa yang saya sampaikan adalah sebenarnya apa yang ada di dalam hati teman-teman semuanya. Kita kembali ke permasalahan teman-teman kita yang kemudian dipenjarakan dan teman-teman kita yang dikriminalisasi. Teman-teman kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta 2,5 tahun di penjara karena memperjuangkan hak rakyat yang pada saat itu dan hingga saat ini terkena dampak dari PT Rayon Utama atau PT Rayon Utama Makmur yang kemudian memberikan polusi udara bagi rakyat sekitar, yang kemudian membunuh janin dalam salah seorang ibu, yang kemudian membuat anak-anak di sekolah mimisan, yang kemudian membuat anak-anak kehilangan nafas, yang kemudian membunuh balita umur 9 bulan. Mereka memperjuangkan hak rakyat dan apa yang terjadi? Mereka dipenjara. Coba kita lihat Universitas 11 Maret. Universitas nomor 1. Amin? Universitas yang katanya akan mendapatkan gelar internasionalisasi. Amin? Teman-teman, mari kita refleksikan kembali. Internasionalisasi macam apa yang akan kita dapatkan ketika ada penggusuran di belakang kampus kita tercinta tapi kita tidak bersikap? Internasionalisasi macam apa yang akan kita dapatkan ketika ada penggusuran di Jebres Tengah dekat dengan UNS kita tercinta tapi kita tidak bersikap? Internasionalisasi semacam apa yang akan kita dapatkan ketika kita hanya sibuk mengejar gelar tanpa menunjukkan kepada siapa gelar itu kita tujukan? Rakyat Indonesia tercinta. Teman-teman semuanya, ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa agenda kita hari ini, betapapun menyenangkannya, betapapun serunya, betapapun kemudian menjadi kesan yang baik di hati teman-teman. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab sebagai akademisi, untuk kemudian menyampaikan apa yang benar dan tidak memanipulasi data-data sehingga menjadi kebohongan. Maka teman-teman semuanya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya titipkan satu pesan dari salah seorang warga Solo Raya yang kemudian menghilang dan sampai saat ini tidak bisa ditemukan. Bapak Wizi Tukul. Yang kemudian sampai saat ini tidak bisa ditemukan. Yang pada saat waktunya ia berjuang. Ia mendemo PT Sritex yang merupakan kakak kandung bahkan orang tua dari PT Rum. Tapi kemudian ia juga dikriminalisasi bahkan diberikan kekerasan. Dan sampai saat ini ia tidak bisa ditemukan. Fajar Merah anaknya menyampaikan bahwa karena kebenaran tak akan pernah mati. Karena kebenaran tak akan pernah hilang. Karena kebenaran akan selalu ada. Seberapapun kita menggencet kebenaran, maka kebenaran akan semakin besar, membesar. Bukan hanya dalam kepala kita, tapi dalam ideologi-ideologi yang kita pegang. Ideologi Pancasila kita yang tidak dipolitisasi dan dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Maka teman-teman yang di dadanya sekarang sudah tersemat alma mater Universitas 11 Maret Surakarta, adalah kewajiban bagi kita untuk menjawab panggilan dan seruan akademisi yang merupakan tugas kita turun-temurun semenjak pertama kata akademisi dicetuskan di dunia ini. Menjadi mitra kritik pemerintah yang menjalankan hal-hal kotor di kenegaraannya. Teman-teman boleh memiliki minat apapun. Teman-teman boleh memiliki kesukaan apapun. Yang kemudian tidak suka dengan agenda sosial politik kampus, maka gunakanlah kesukaan teman-teman. Misalnya di bidang keilmiahan, misalnya di bidang seni, misalnya di bidang olahraga. Tapi ingat teman-teman, semua dari kita adalah pejuang-pejuang Indonesia yang tidak boleh menihilkan satu dengan lainnya. Kita tidak ingin menciptakan konflik horizontal di antara kita. Kita tidak ingin diadu domba sehingga satu menyalahkan yang lainnya. Satu memperburuk keadaan yang lainnya. Satu menyidiri yang lainnya. Kita semua berjuang dengan jalan kita masing-masing. Tapi satu yang harus kita ingat, bahwa kita adalah insan muda Indonesia yang harus selalu menyuarakan kebenaran. Betapapun resikonya, betapapun tanggung jawabnya, betapapun besar dampak yang akan kita terima setelahnya. Jangan kira saya menyampaikan ini tidak dengan perhitungan yang matang. Bisa saja setelah ini saya juga dipanggil ke ruang rektorat. Bisa saja setelah ini saya juga dikatakan, Mas Gilang, kenapa menyampaikan hal-hal yang tidak seharusnya disampaikan?
Tapi saya rasa Universitas 11 Maret adalah universitas yang terpelajar dan terbuka. Sehingga tidak ada masalah ketika kita membicarakan kebenaran di azas umum dan di azas publik. Maka teman-teman semuanya, apa yang coba saya sampaikan bukanlah sekedar agitasi belaka yang kemudian membuat teman-teman akan turun ke jalan ketika ada seruan aksi dari BEM UNS. Bukan itu. Yang saya serukan adalah kepada teman-teman semuanya agar menghargai karya dan cipta dari anak bangsa yang merupakan bagian dari Indonesia dengan caranya masing-masing dan menyampaikan kebenaran sebagai jalan keluar turun-temurun dari akademisi. Terakhir teman-teman semuanya, saya mengajak teman-teman untuk berdiri dan melakukan sumpah pemuda dan sumpah mahasiswa. Silakan diulangi kata-kata saya. Sumpah Pemuda Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Kepalkan salah satu tangan teman-teman ke atas, kita akan melaksanakan sumpah mahasiswa. Dan bagi mahasiswa yang merasa mahasiswa dan berada di podium, silakan ikuti kami. Kita serukan bersama bahwa kita adalah mahasiswa Indonesia terbaik dengan jalannya masing-masing. Sumpah mahasiswa. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Teman-teman, kita adalah bagian dari Indonesia Raya yang akan menjadi masa depan Indonesia. Kita adalah bagian dari Indonesia Raya yang akan menjadi tulang punggungnya Indonesia. Maka nilai-nilai akademisi yang seharusnya ada pada diri kita, tumbuhkanlah, besarkanlah. Jadilah barang terbaik dari diri kita masing-masing. Jadilah metode terbaik dari diri kita masing-masing. Dan terakhir, sambut salam saya. Salam cinta atas nama perjuangan dan kebermanfaatan. Salam satu suaranya mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf kalau ada kebenaran yang saya sampaikan dan menyakiti kebohongan-kebohongan di dunia. Saya mohon maaf kalau ada kebenaran yang menyakiti hati perasaan teman-teman semua. Dan saya mohon maaf kalau ada kebenaran yang menyakiti pemimpin-pemimpin Indonesia, termasuk pemimpin kampus kita tercinta. Saya mohon maaf atas semua yang salah apa yang saya katakan. Saya mohon maaf. Saya mengakui apa yang saya katakan atas dasari atas kesadaran saya sendiri. Dan saya merasa apa yang saya lakukan dan saya katakan tidak melanggar kode etik manapun, tapi menyampaikan kebenaran di muka umum dan di muka mahasiswa Universitas 11 Maret itu sendiri. Saya Gilang Ridho Ananda, Presiden Mahasiswa Universitas 11 Maret 2018. Saya mohon undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak masalah teman-teman mau duduk atau berdiri, tapi serahkan resapi harta yang akan kita nyanyikan bersama. Masukkan ke dalam hati kita bahwa kita adalah mahasiswa Indonesia. Untuk negeri tercinta.
Tercinta. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua.